Hanya saja karena ketika berpuasa kita dalam satu hari itu mengurangi asupan nutrisi, otomatis untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental diusahakan untuk tetap sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa UI Media dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Ramadan. Kali ini bersama saya Wasiatul Hasanah. Senang sekali bisa menemani Anda dalam perbincangan yang insya Allah penuh manfaat dan inspiratif ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu puasa dan kesehatan mental. Ternyata pemirsa, puasa bukan cuma soal menahan lapar dan haus saja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa puasa punya efek luar biasa, bukan hanya bagi kesehatan fisik saja, namun juga bagi kesehatan mental. Nah, seperti biasa bantu mengurangi stres, meningkatkan mood dan kebahagiaan, melatih kesabaran, serta bikin kita lebih jago dalam mengendalikan emosi. Baik pemirsa, untuk membahas ini lebih dalam, saya sudah bersama narasumber hebat kita, yaitu Ibu Laila Imratu Zulaiho MKes. Beliau adalah Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Islam Madura. Kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar puasa dan kesehatan mental. Assalamualaikum Ibu Laila. Waalaikumsalam Mbak Wasiah. Senang sekali bisa berbincang dengan Ibu hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan sampai detik ini tetap masih puasa. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih Bu, kalau bulan puasa begini ada nggak kebiasaan khusus yang selalu Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental? Ya, jadi kalau bulan puasa seperti ini sebenarnya tidak ada tips khusus. Hanya saja karena ketika berpuasa kita dalam satu hari itu mengurangi asupan nutrisi, otomatis untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental diusahakan untuk tetap sahur, begitu, dan memenuhi cakupan air sehingga kita tidak mengalami dehidrasi ketika berpuasa. Berarti hanya menambah air minum dan lain-lain ya Bu ya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Bu terkait puasa dan mental health atau kesehatan mental. Untuk yang pertama Bu, kira-kira apa sih hubungan antara puasa dan kesehatan mental itu sendiri? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa ketika kita berpuasa kita mengurangi asupan nutrisi. Otomatis ketika mengurangi asupan nutrisi itu berpengaruh terhadap kondisi fisik kita. Sedangkan fisik dan mental tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau puasa mempengaruhi kondisi fisik, otomatis puasa juga akan mempengaruhi kondisi mental. Begitu. Jadi ketika kita berpuasa, kita terlatih untuk menahan lapar dan haus. Nah, terlatih itu akan melatih mental kita juga untuk meningkatkan kesabaran. Dan ketika berbuka, kita mencapai pada suatu pencapaian yang luar biasa. Jadi ketika seharian sudah menahan lapar dan haus, ketika berbuka itu pasti rasanya akan sangat luar biasa walaupun berbuka dengan air. Sama dengan mental, ketika mental itu dilatih untuk lebih sabar, maka kesehatan mental kita juga akan lebih sehat. Jadi ada hubungan di antara keduanya, yaitu hanya di sisi fisiknya itu melatih kita untuk menahan lapar dan haus, namun di sisi di mentalnya itu bisa menahan emosi dan lain-lain ya. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana puasa bisa mempengaruhi emosi dan psikologi seseorang itu? Ya, jadi puasa itu sendiri kita mengurangi asupan nutrisi, jadi kerja dari tubuh itu akan berkurang, metabolisme kita akan beristirahat. Ketika metabolisme kita beristirahat, maka kondisi mental kita itu akan lebih baik. Karena banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa dengan kita mengkonsumsi makanan, otomatis kerja tubuh kita lebih berat. Nah, jadi apalagi makanan yang pedas ataupun makanan manis itu akan memperberat kerja lambung kita. Ketika lambung itu berat bekerja, tubuh dalam kondisi tidak fit. Jadi makanya orang yang sering makan pedas ketika makan saja itu kan berkeringat. Ya, jadi itu peningkatan kerja dari metabolisme tubuh. Ketika berpuasa, tubuh kita beristirahat.
Nah, disitulah mental kita juga akan terjaga. Karena ketika kita suka makan pedas atau makan berlebihan, maka emosi kita juga akan ikut labil. Berarti bisa mengurangi stres dan kecemasan dan lain-lain ya. Namun di sini kan puasa bisa membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Jadi bagaimana Bu bagaimana puasa itu membantu mengurangi stres dan kecemasan dan mengelola emosi saat berpuasa? Ya, jadi kita emosi itu biasanya dipengaruhi oleh pikiran, stres, kelelahan. Jadi biasanya orang yang beremosi, emosinya yang tinggi atau labil itu karena memang aktivitasnya berat. Untuk menjaga itu ketika berpuasa, sebaiknya kita jadwalkan kegiatan apa, misalnya kita di kantor ya, itu kegiatan apa yang perlu didahulukan, jangan semuanya dikerjakan. Apalagi cenderung orang-orang itu ketika pekerjaan menumpuk itu dipikirkan, tidak langsung dikerjakan. Ketika dipikirkan, belum mengerjakan ini, jadi pikiran, emosi itu ya akan lebih labil. Jadi sebaiknya untuk mengelola itu kita harus bisa memilah dan memilih mana yang urgensi, mana yang perlu dilakukan lebih dahulu, sehingga itu bisa mengurangi stres yang melanda diri kita. Jadi kita harus mempunyai schedule untuk kegiatan kita di bulan puasa ini ya. Yaitu untuk menghindari mood swing atau mudah marah saat berpuasa itu kita harus melakukan apa sih Bu? Ya, jadi untuk menghindari mood swing atau emosi yang tiba-tiba, yang perlu dilakukan pertama kali adalah relaksasi. Tarik nafas dalam, kemudian dihembuskan gitu ya. Jadi biasanya itu dalam waktu 7 detik. Jadi tarik nafas 7 detik, dihembuskan, meditasi ringan gitu Pak. Jadi itu sangat berpengaruh untuk memperbaiki kondisi mental kita. Jadi kalau kita lagi emosi, sebaiknya kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita melakukan relaksasi, tarik nafas atau meditasi. Kemudian yang kedua bisa manajemen coping. Jadi kita bisa melakukan pengalihan ke sesuatu yang lebih menenangkan. Apalagi sekarang dalam nuansa bulan Ramadan kita berpuasa, jadi kita alihkan dengan mengaji ataupun berzikir, itu pasti akan lebih tenang. Seperti itu. Nah, di bulan puasa ini kita juga membutuhkan kefokusan dan ketenangan batin. Namun di sini apakah puasa itu memang dapat membantu meningkatkan fokus dan ketenangan batin itu tersendiri? Ya, jadi puasa itu sangat bisa membantu meningkatkan fokus, Mbak. Karena apa? Dengan berpuasa kita dilatih untuk mengendalikan diri. Dengan kita mengendalikan tidak makan dan tidak minum, itu melatih kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Begitu sama dengan kita tidak makan, tidak minum, dan kita mengendalikan amarah, itu sama. Seperti ya. Jadi dikondisikan bahwa ketika puasa kita tidak boleh makan dan minum, dan kita tidak boleh marah. Gitu. Jadi sama-sama dilatih. Karena kebanyakan orang-orang berpikir bahwa puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Padahal yang lebih penting adalah pengendalian emosi. Berarti sama-sama mengendalikan keduanya ya Bu ya. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual selama bulan puasa, untuk tipsnya Ibu tersendiri itu seperti apa? Ya, jadi untuk kesehatan fisik tetap kita harus sahur sebelum berpuasa. Kemudian kita harus minum tetap minimal itu 8 gelas per hari atau 1,5 liter minimal. Jadi kita harus bagi ketika sebelum sahur 2 gelas, sebelum sahur 1 gelas, setelah sahur 1 gelas, kemudian setelah berpuasa, setelah tarawih kita tetap harus minum air minimal 8 gelas per hari. Itu untuk menjaga kesehatan fisik selain kita mengkonsumsi nutrisi seimbang. Kemudian untuk kesehatan mental kita perlu sering-sering melakukan relaksasi. Nah, dan spiritual dengan kita dalam kondisi bulan Ramadan sedang berpuasa, perbanyaklah untuk berzikir dan mengaji, itulah dapat meningkatkan kondisi mental, spiritual serta fisik kita.
Jadi patut dicontoh nih buat pemirsa yang ingin menjaga keseimbangan fisik, mental, dan spiritualnya ala Ibu Laila seperti ini. Jadi untuk yang terakhir Bu, apakah ada teknik meditasi Islami yang bisa membantu menjaga kesehatan mental saat berpuasa dari Islaminya? Jadi kan memang untuk menjaga kesehatan mental itu kita perlu meditasi dengan relaksasi. Nah, kalau dalam konteks Islami, kita bisa dengan berdiam itu bukan hanya mengatur nafas tapi disertai dengan zikir. Nah, ketika disertai dengan zikir sambil kita mengingat Allah, insya Allah itu dapat lebih mengurangi stres dan mengatur emosi kita. Seperti itu ya. Wah, menarik sekali. Itu bisa jadi inspirasi untuk pendengar kita. Terima kasih banyak Ibu Laila atas wawasan yang begitu berharga dan ilmu yang begitu berharga. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi semua pendengar. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk lebih peduli pada kesehatan mental kita dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah puasa. Jangan lupa pemirsa, bagikan podcast ini ke teman dan keluarga Anda sekalian agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Demikian dari saya, sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap pantau sosmed UI Media untuk mendapatkan informasi dan inspirasi seputar Ramadan. Saya Wasiatul Hasanah mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.